Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Nisa dari Bekasi mau bertanya. Apakah boleh membayar zakat sebelum bulan Ramadan tiba dengan niatan untuk membantu korban COVID-19? Soalnya ada himbauan dari Wapres agar Baznas memungut dan menyalurkan zakat lebih awal karena adanya wabah COVID-19. Mohon tanggapannya Buya. Terima kasih. Bismillah. Zakat ada dua loh ya. Ada zakat harta, ada zakat fitrah. Zakat harta sangat jelas. Kebanyakan ulama mengatakan zakat harta boleh didahulukan sebelum waktunya. Tokomu seharusnya zakatnya bulan Dzulhijjah nanti. Cuman kita ajukan hari ini boleh. Biarpun belum sampai satu haul didahulukan. Mendahulukan kebaikan. Ini boleh. Apalagi tujuannya adalah karena yang membutuhkannya mendesak, perlu saat itu, maka kita dahulukan zakat mal, zakat harta, zakat pertokoan, zakat tabungan dan seterusnya. Ini boleh. Taqdimu zakat qabla waqti itu boleh. Adapun syarat-syaratnya nanti yang menerima zakat harus dalam keadaan seperti waktu nanti datangnya haul, ini adalah khilaf juga di antara ulama. Intinya kita mudahkan ini boleh. Boleh mengajukan zakat hari ini. Yang kedua adalah sebelumnya, takut kita lupa, itu terpenting. Zakat tadi katanya untuk korban corona. Nah ini harus waspada kalimat semacam itu. Betulkah kalimat itu dinukil dari Pak Presiden? Wallah alam. Tidak semua orang kena korban corona berhak mendapatkan zakat. Oh, dia ada orang kaya raya banyak kok yang kena corona. Ini hati-hati, jangan mentang. Ini jangan salah memberikan zakat. Kalau seandainya zakat dipercepat hari ini, karena apa? Bukan saja korban corona. Iya, korban corona yang fakir, iya perlu dibantu. Tapi ada korban karena korban corona. Ini kan semuanya tidak boleh, toko banyak ditutup, tempat usaha ditutup, semuanya kan mungkin. Banyak orang yang perlu untuk kebutuhan mereka. Nah inilah mungkin bisa diberikan ke mereka ini. Bukan sekedar orang yang kena penyakit corona, bukan. Semoga Allah mengangkat corona. Dan mengangkat kekurangan kefakiran kita semua. Jadi seperti itu. Jadi kita perlu tahu dulu untuk siapa sih. Kalau diberikan untuk korban corona, dilihat dulu kalau korban corona yang betul-betul fakir dan membutuhkan, iya sah zakat. Tapi dia anaknya bos, anaknya orang kaya kena kasus corona. Menteri juga katanya ada, masa dikasih zakat, ya kan aneh. Jadi tolong bahasanya harus jelaskan ini, saya tidak tahu apakah maksudnya arahnya harus jelas. Kemudian mungkin tidak harus korban corona juga, banyak gara-gara corona ini banyak kena korban ini. Usahanya ada orang mengatakan saya tidak kerja lagi, berapa hari gak ada kerjaan, boleh, nih, karena fakir boleh riba zakat. Bagus ini, artinya ide ini untuk menyelesaikan permasalahan bisa saja. Boleh, karena mendahulukan zakat ini boleh. Dan ada hal lebih baik lagi adalah kalau bisa dikoordinir dengan benar untuk berderma, bukan sekedar zakat. Kalau zakat tidak semua orang bisa mengeluarkan zakat. Insya Allah kita gerakkan bersama-sama. Kita siap kok membantu siapa saja, bareng-bareng mengajak bagaimana menghimbau masyarakat dalam keadaan semacam ini. Yang punya kelebihan harus bisa memberikan kepada yang kurang. Baik, ini adalah supaya tidak salah ya penyaluran zakat itu, karena harus waspada benar zakat. Maksudnya itu diberikan kepada korban corona. Kalau diberikan kepada korban corona semuanya enggak benar, karena korban corona banyak yang kaya raya. Bahkan bisa jadi diberikan kepada selain korban corona yang memang saat ini butuhkan. Karena kasus corona ini, boleh saja. Kita lanjutkan. Jadi kalau zakat harta boleh didahulukan sebelum waktunya. Nah ini kemudian kalau zakat fitrah, lah ini apakah zakat fitrah? Kelihatannya itu isyarat ke zakat fitrah, karena zakat fitrah kan biasanya Ramadan nanti, kan begitu. Zakat fitrah, kalau zakat tadi kan tidak semua orang. Kalau zakat fitrah semua orang kena. Nah ini zakat fitrah, anggap saja yang dimaksud adalah zakat fitrah didahulukan. Nah ini bagaimana mendahulukan zakat fitrah di bulan Sya'ban ini, karena sekarang mendesak. Di dalam bahasan fikih ada namanya syarat wujub, artinya kapan seseorang itu sudah menjadi wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu,
Disebutkan dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, syarat wujub ini termasuk ya dalam madhab Imam Ahmad juga, adalah di saat terbenamnya matahari, di saat terbenamnya matahari Ramadan terakhir, maka itu baru jatuh wajib. Artinya begini, kalau ada orang terlahir setelah terbenamnya matahari di Ramadan akhir, maka dia tidak wajib zakat. Karena apa? Tidak menemui Ramadan. Atau mati sebelum maghrib di Ramadan terakhir, maka dia tidak wajib keluarkan zakat. Karena apa? Tidak menemui Syawal. Jadi dalam madhab Syafi'i dan juga madhab Imam Ahmad dan riwayat dari Imam Malik, bahwasanya harus menemukan dua ini. Bertemu dengan bagian daripada hari raya dan bertemu dengan Ramadan. Adapun menurut madhab ini, riwayat dari Imam Malik juga, menawan madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, bahwa wajibnya keluarkan zakat adalah jika sudah terbit fajar waktu subuh tiba di hari raya, itu wajib. Maka di sini ulama menjadi perbedaan. Kalau ada orang lahir atau mati, lahir atau mati di setelah maghrib sebelum subuh, nah ini adalah indah kalau kita belajar fikih perbandingan itu khilafnya. Apa sih buah khilafnya ini? Kalau ada orang lahir habis terbenam matahari akhir Ramadan, berarti kan sebelum subuh, ini wajib zakat atau tidak? Kan begitu. Yang lahir setelah maghrib sebelum subuh, setelah maghrib sebelum subuh. Menurut madhab Abu Hanifah, karena lahirnya setelah maghrib menurut Abu Hanifah dan sebelum subuh, maka dia bisa wajib zakat karena lahirnya sebelum subuh. Tapi kalau madhab Syafi'i, lahirnya setelah maghrib nggak wajib. Ini adalah indahnya dalam memahami perbedaan para ulama. Selesai masalah ini. Ini masalah syarat wajib. Kemudian syarat sahnya, kapan sah dibayar zakat? Ini adalah perbedaan di dalam mendahulukan zakat sebelum waktunya. Ini ada banyak pendapat. Dalam madhab Zahiri, Imam Ibnu Hazm mengatakan nggak boleh sama sekali didahulukan. Alhamdulillah Ibnu Hazm bukan bagian 4 madhab yang sering dipakai. Kita pinggirkan pendapat ini, Ibnu Hazm. Kemudian ada pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Malik. Boleh sebelum waktunya, sebelum Ramadan akhir, boleh maju 2 hari, 1, 2, 3 hari. Jadi kalau besok hari raya, sekarang sudah boleh, atau kemarin boleh. 2 atau 3 hari sebelum hari raya. Biar punya persiapan di saat membagi. Dan madhab kita Imam Syafi'i, boleh membayar zakat dan sah asalkan sudah masuk Ramadan. Nah ini agak lumayan, madhab Syafi'i agak panjang. Ramadan nanti boleh. Kalau sudah masuk Ramadan, madhab Syafi'i boleh. Jadi menurut madhab Imam Syafi'i, kalau masuk Ramadan, kita mulai puasa Ramadan, atau masuk malam Ramadan, sudah boleh keluarkan zakat. Sudah sah, tapi belum syarat wajibnya belum terpenuhi. Sah tapi. Nah ini ada yang terakhir, madhab Imam Abu Hanifah. Boleh membayar zakat fitrah sebelum masuk Ramadan. Nah, ini kan perbedaan ulama ini kan kemudian artinya seandainya diinginkan Pak Presiden benar untuk tujuan yang jelas, kita bisa mengambil pendapat ini. Nggak perlu kita ribut khilaf masalah ini. Hanya yang kami perlu tekankan adalah penyalurannya yang benar nanti itu. Sederhana seperti itu. Jadi sengaja kami hadirkan perbedaan di sini suka apa? Supaya nggak banyak khilaf deh. Dikit-dikit khilaf, dikit-dikit mempermasalahkan, dikit-dikit membodohkan, dikit enggak. Jadi selagi ada peluang semacam ini, tinggal kita tanya tujuannya seperti apa, kemudian prosesnya kayak gimana. Karena kita mendengar di sebuah kabupaten itu zakat fitrah itu nggak dibayarkan sampai masuk bulan Safar. Ditimbun oleh Pak Bupatinya katanya. Bupati mana Allah alam. Semoga bupati yang soleh-soleh sekarang ini. Ini ada nggak bisa bupati zakat fitrahnya mundur, takhirnya nggak boleh. Takhir. Jadi ada yang tidak ngerti ilmu penyalurannya, salah menyalurkannya. Ini yang perlu kami ingatkan. Nah, ini semoga, mohon maaf kan yang buat bupati, tidak semua bupati begitu, banyak bupati yang baik-baik, kita juga kenal kok baik. Ini hanya kebetulan sebuah.
Pemda yang menceritakan, Buya, sampai sekarang saya itu lagi menjaga zakat fitrah belum dikeluarkan. Loh, bulan begini belum keluarkan. Dan sebaik-baik zakat fitrah itu dikeluarkan kapan? Di hari raya sebelum kita melaksanakan sholat hari raya. Kenapa? Agar jadi jaminan bagi kaum fakir untuk makan di hari itu, sehingga hari itu benar-benar hari bersenang-senang, nggak usah mikir kerjaan cari duit. Jadi mohonlah, ini sengaja kami hadirkan begini ini supaya jadi wacana, nggak usahlah kita hantam sana hantam sini, kita sudah capek. Waktu pemilihan presiden capek, kemudian setelah pemilihan presiden capek, corona capek, antam-antaman, kenapa hidup kita kok jadi suka ribut begini? Jadi hanya kami menghimbau bahwasanya jika betul itu himbauan dari Pak Wapres ya tadi, ini harus ditangani dengan benar, rapi, disalurkan kepada yang benar, insya Allah semuanya jadi baik. Segala program kebaikan kami akan dukung dari manapun datangnya. Program kebaikan, maslahah yang sudah dipikirkan, dipikir dengan matang, maka kita akan dukung insya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesombongan, menjauhkan kita dari perselisihan, perdebatan. Semoga Allah menjadikan kita juru damai di tengah-tengah bangsa manusia ini, agar kita bisa damai di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.